2023 dengan menggunakan PP nomor 36 tahun 2022. Aliansi pekerja yang melakukan aksi ini berasal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan, SPRM, dan Partai Buruh. Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Yapet Ramon, menyampaikan, secara nasional terdapat 3 tuntutan yang dilayangkan oleh buruh. Di antaranya menolak pembahasan upah minimum tahun 2023 menggunakan PP nomor 36 tahun 2022. Terkait hal tersebut, buruh meminta agar kenaikan upah di tahun 2023 disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan upah minimum di tahun 2023 sebesar 13%. Selain itu, Ramon menambahkan pihaknya telah melakukan survei pasca kenaikan BBM terkait kebutuhan hidup layak atau KHL sesuai Permenaker nomor 18 tahun 2020. Di mana terdapat 64 item KHL yang telah dilakukan survei di 6 pasar di Kota Batam dan menjadi salah satu acuan kenaikan UMK dan UMP. Pembahasan upah minimum tahun 2023 menggunakan PP 36 itu yang pertama. Terus yang kedua, kita minta tahun 2023 kenaikan upah itu berdasarkan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah kenaikan upah minimum 2023 itu sebesar 13%. Jadi gini, itu tuntutan secara nasional. Sedangkan kita di daerah beberapa waktu lalu pasca kenaikan harga BBM, kita aliansi melakukan survei di 6 pasar pada tanggal 15 September dan tanggal 28 September. Lalu kita rata-ratakan dari hasil survei pasar tersebut dapatlah angka 5.076.000. Lalu terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun 2021 dan 2022 itu juga masih jadi selisih yang belum dibayarkan dan kita tambahkan, jadi dapatnya di angka 286.000. 286.000 ini kita tambahkan dengan hasil survei, maka ditemukan 5.300.000. Ini yang secara daerah yang kita sampaikan kepada Pak Wakil Wali Kota agar supaya ini menjadi rekomendasi Wali Kota ke Gubernur. Bila kenaikan upah mengacu pada PP 36 turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Ramon yakin akan berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat yang mempengaruhi perputaran ekonomi daerah. Selain itu, inflasi dan pertumbuhan ekonomi akan sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat dan buruh. Dari data BPS year on year dari September 2021 hingga September 2022, inflasi terbilang tinggi. Hal ini harus sejalan dengan kenaikan upah minimum provinsi dan kota pada 2023 mendatang. Ramon memaparkan, PP 36 tahun 2022 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara formil telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sebagaimana putusan MK, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan UU 11 tahun 2020 Jungto PP 36 tahun 2022. Yang artinya tidak berlaku, mengikat, dan tidak dapat menjadi acuan sebagai dasar hukum dalam penentuan kenaikan upah minimum. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.